Ya teman-teman, hari ini kita baru aja kedatangan paket lagi. Paketnya pakai packing kayu seperti ini. Ini adalah solar panel yang rencana saya mau pakai upgrade di rumah saya, menambah kapasitas di rumah. Biar kalau sebelumnya itu cuma bisa nerangin 2 bangunan, rencananya sih nanti 3 bangunan gitu. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa lihat ukuran solar panelnya kecil ya. Kecil banget. Kalau saya baca-baca itu karena teknologinya sudah upgrade sekarang gitu. Dengan solar panel yang ukurannya kecil ini, tapi kapasitasnya bisa sama dengan kapasitas yang solar panel yang saya pasang gitu. Solar panel yang saya pasang dayanya 100 watt per panelnya, 100 WP gitu ya. Tapi ukurannya besar banget, lebih besar daripada ini gitu. Cuman sekarang yang datang ini 100 WP juga, 100 watt juga, cuman ukurannya jauh lebih kecil. Nah, untuk ngelihat lebih jelasnya kita bongkar dulu nih paketnya. Oke, tipe solar panel yang saya beli ini adalah bertipe monokristal ya. Jadi seperti ini dia. Teksturnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat spesifikasinya, ini mereknya Zaneta. Saya nggak tahu ini bagus apa enggak. Zaneta ya? Coba saya lihat sebentar. Apa benar Zaneta saya beli? Oh ya, benar teman-teman, Zaneta. Dan speknya di sini 100 watt. Ampernya pada saat daya maksimum itu di 5,3 ampere. Tegangan saat di daya maksimum itu di 19 volt ya, ada tulisan di sana. Open circuitnya di 24. Dimensinya di sana 450 kali 1160 kali 3 cm. Nah, seperti itu dia. Efisiensi 20,57%. Nah, itu nggak tahu maksudnya gimana. Tidak mengerti saya beneran. Jadi seperti ini dia, ukurannya memang kecil banget ya. Jadi kayak kalau dibilang kualitas sih silikon-silikonnya tuh kayak nggak rapi gitu. Di bagian pojok ada pecok, mungkin pengiriman. Selebihnya nggak ada. Kalau untuk kualitas saya nggak tahu ini. Mungkin ada teman-teman yang lebih tahu. Pengerjaan kayak kurang rapi. Tapi kalau untuk selnya ini kelihatannya bagus saja. Tidak ada jalur-jalur bekicot. Ini kenapa nih silikonnya tumpeh-tumpeh? Ya seperti ini. Kita ada 4 panel. Ini di dalam belum saya keluarin. Saya keluarin dulu semuanya. Nah, ini dia teman-teman. 4 buah panel 100 WP. Jadi totalnya di sini ada 400 watt ya. Lebarnya cuma segini, 400 watt. Sebenarnya di sini saya ada 400 watt ya. Ini malahan lebarnya lebih kecil lagi. Cuman setelah saya beli yang ini itu nggak cukup mau taruh di genteng mana gitu ya, karena terlalu berat dan agak susah juga untuk naikin solar panel sebesar ini. Ini 400 watt juga. Nih, nggak terlalu besar memang, cuman beratnya itu.
Nah, kalau teman-teman perhatikan itu yang pernah saya pasang. Jadi ada dari sisi sini 400 watt, sisi selatan 400, sisi berlawanannya itu 400. Jadi total saya pasang 1200 watt untuk di rumah ya. Kecil memang, tapi karena kebutuhan listrik saya di rumah cuma 300 watt, 500 watt, jadi pasang 1200 itu bisa cukup lah, ditampung ke baterai terus besok sampai pagi, nggak sampai nol baterainya, kecuali memang mendung seharian itu baru. Tuh teman-teman lihat lebarnya kayak gitu, terus bandingin sama lebarnya itu kan segini tuh kan, lebarnya aja udah jauh ya. Kayak ini tuh 1,5 kali lebar ini gitu ya. Cuman memang yang ini tuh lebih pendek dan ini kelihatannya lebih panjang ya. Nah, jadi kita mau pasang lagi 400 watt sehingga total nanti listriknya itu ada di 1600. Tapi tetap ke depan pasti akan saya tambah karena di rumah saya ini kilometer PLN ada 3 sebenarnya. Cuman yang baru ke backup dengan PLTS saya ini baru 2 kWh. Jadi masih listrik 900, kita backup dengan inverter yang 2000 watt, jadi cukup lah. Kalau kita lihat ini MPPT yang kita baru install, sampai di sekarang jam 2 siang itu kita sudah menghasilkan 3,4 kilowatt ya, 3,4 kilowatt per hari ini aja. Ini baru saya pasang, bagus ini sih solar chargernya karena ada energi monitoringnya ya. Jadi kadang dia sampai 5 kilowatt lebih per harinya menghasilkannya atau apa ya, ya memberikan energinya gitu ya. Kadang bisa 1 kilowatt aja. Itu bukan karena mendung juga, nggak mesti mendung yang bikin energi menghasilkan energinya kecil. Bisa jadi karena memang kebutuhan listrik di rumah saya itu memang kecil. Misalkan saya berpergian seharian gitu ya, terus otomatis dong daya listrik yang kita perlukan ke rumah itu jadi kecil. Ini kayak ini misalkan, ini kan sekarang rumah saya itu 440 watt perlu listrik gitu, perlu daya gitu kan. Nah kalau seandainya saya pergi gitu kan, ya paling untuk nyalain peralatan yang standby aja paling nggak di 50 watt, 60 watt gitu ya. Kalau seharian terus 60 watt, 50 watt, otomatis kan baterai penuh gitu ya. Baterai penuh otomatis ngecasnya nggak terus-terusan ampere besar dong gitu. Itu yang bisa salah satu faktor energi yang dihasilkan dari solar panel itu nggak sampai 5 kilowatt, bisa aja 1 kilowatt aja atau 2 kilowatt gitu. Jadi kalau sekarang ini saya di rumah terus, biasanya sih beban puncaknya di 500 watt ya. Ini hampir beban puncak sih, karena saya nggak nyolder. Biasanya kalau nyolder nih, ini sampai 500 nih. Ini komputer nyala, AC nyala, TV nyala, lampu-lampu segini tok. Nah jadi seperti itu. Ini kuat sampai pagi teman-teman. Jadi ini udah hampir 3,5 kilowatt jam 2 ya, jam 2 lebih ya. Nah teman-teman, gimana ini nanti proses pemasangannya? Apakah diperlukan alat khusus untuk masang ini, untuk kita mengintegrasikan ke solar panel yang sudah ada, ke sistem yang sudah ada? Mungkin akan saya bahas nanti di video selanjutnya ya. Jadi teman-teman ikutin terus video saya, jangan ketinggalan. Dan apa perbedaannya nanti setelah kita pasang, sebelum kita pasang dan setelah kita pasang, apakah energi yang dihasilkan itu sama, sekitaran di 4-5 kilowatt per harinya, atau berubah
Nah, itu nanti kita akan lihat. Kalau seandainya sama atau mungkin bahkan 3 kW, nah itu berarti solar panel yang saya pasang sudah mencukupi ya. Karena energi yang saya butuhkan untuk menyalakan rumah itu cuma berkisaran di 1 sampai 2 kW aja berarti gitu. Ya. Nanti kita akan update lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan vlog hari ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.